Shalom, selamat sore. Kali ini saya akan mau membahas tentang eh, klaim, klaim yang sebetulnya klaim ini sudah cukup lama pernah diarahkan kepada kekristenan, dan ini sudah pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, tetapi diangkat kembali mungkin karena menganggap beberapa atau sebagian besar mungkin umat umat Kristen itu sudah melupakan apa namanya ya apa hal ini pernah diangkat, mungkin seperti itu, makanya diangkat diangkat kembali kan begitu. Yang dipermasalahkan ini soal teks palsu yang terdapat di dalam eh, Perjanjian Baru, dalam hal ini Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 11 dan Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20. Yohanes 1 ayat 1 sampai 11 dan Markus 16 ayat 9 sampai 20. Ini yang mempermasalahkan ya Nandar, Ustadz Nandar apa? Ya Nandar lah pokoknya. Nandar nanti link video aslinya ada saya lampirkan di deskripsi. Mungkin kita langsung aja biar mempersingkat waktu kali ya. Untuk pertama-tama mengenai Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 11. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 11 itu tidak terdapat katanya di dalam kodeks apa gitu tadi, Sinaiticus atau apa gitu. Tetapi diingatkan kembali bahwa teks-teks manuskrip kekristenan, teks-teks manuskrip Alkitab itu tidak hanya satu kodeks, tetapi ada ribuan kodeks dan ada ribuan papirus, naskah pada yang di papirus. Jadi tidak hanya satu atau dua kodeks, tapi ada ribuan kodeks dan ada ribuan papirus. Itu yang pertama harus diingat itu. Jadi jika satu sumber, misalnya satu kodeksnya Vatikanus misalnya atau kodeks Sinaiticus itu tidak memuat teks ayat Alkitab di dalam manuskrip tersebut, bukan berarti Alkitab kita yang kita gunakan karena tidak tertera di dalam salah satu kodeks, berarti Alkitab yang kita gunakan itu kitab yang palsu. Tidak seperti itu. Kita perlu cek lagi ke dalam manuskrip kodeks atau papirus yang lain. Itu yang pertama, pemahaman yang pertama. Ini mengenai Yohanes 1 ayat 1 sampai 11, kita cek itu ada di dalam papirus Bodmer P66, nomor papirusnya P66 dalam papirus Bodmer. Ini kebetulan dapat wifi gratis, jadi bisa gunakan. Nanti bisa dicek sendiri. Ini dari Wikipedia saya buka. Kalau kita baca bersama, di sini dikatakan di bagian, yang di bagian di bawah sini ya. Nah ini. Nama P Bodmer 2 teks yang termuat di dalam papirus Bodmer 2 ini ada Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 11. Tuh. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai Yohanes 6 ayat 11. Jadi artinya Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 11 itu ada termasuk di dalam papirus Bodmer. Jadi di dalam kodeks, kayaknya tadi itu yang digunakan oleh Nandar itu kodeks Vatikanus kayaknya yang dia pakai. Nah, di situ memang enggak ada. Ya, namanya salah alamat kan, ya tidak ketemu. Tapi kita cek kita cek di manuskrip yang lain, pasti ketemu.
Kemudian mengenai Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20. Ini teksnya ada di dalam sini. Tapi sebentar, kita ke web yang sebelah dulu. Markus 16 itu terdapat di dalam kodeks yang selain Kodeks Sinaiticus. Di Kodeks Sinaiticus maupun Vatikanus itu barangkali mungkin tidak ketemu. Makanya di sini dikatakan diperdebatkan apakah merupakan bidang asli atau tambahan dari Injil Markus, karena beberapa naskah kuno seperti Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vatikanus dan Kodeks Bobiensis tidak mencantumkannya. Jadi dalam tiga kodeks ini itu tidak mencantumkan ayat dari ayat 9 sampai 20 dari Markus pasal 16. Namun jika kita tetapi di dalam kodeks yang lain, kita cek di bawah sini. Nah, tetapi di dalam kodeks yang lain di sini ya dikatakan setidaknya bidang ini yang kata penutup panjang Injil Markus, artinya ayat 9 sampai 20 itu yang maksudnya penutup panjang, berada di ribuan manuskrip lain termasuk naskah kuno, Kodeks Alexandrinus, naskah bahasa Koptik Mesir, kemudian naskah bahasa Suryani, kemudian naskah bahasa Armenia, Ethiopia dan Georgia. Hieronymus atau Yerome yang memiliki sumber-sumber naskah Yunani lebih tua dari yang terlestarikan hingga sekarang memasukkannya ke dalam edisi Vulgata, suatu revisi dari Vetus Latina yang bermula dari zaman kedua Masehi. Kemudian ayat 9 sampai 20 dari Markus 16 pun dikutip oleh beberapa atau sejumlah bapak-bapak gereja seperti Justinus Martir, Statian, Irenaeus, Hippolytus, Porphyry, Papias, Eusebius atau Eusebius ditulisnya di sini, Eusebius itu. Kemudian Chrysostomos, Augustinus, Nestorius, Kyrillos dari Alexandria, dan ada seorang penulis naskah tanpa nama. Dan ini bapak-bapak gereja mengutip ini berasal dari abad kedua. Sementara kalau Kodeks Vatikanus, Kodeks Sinaiticus itu berasal dari abad keempat. Naskah kuno Kodeks Vatikanus, Kodeks Sinaiticus, dan Kodeks Bobinis itu berasal dari abad ketiga, abad keempat dan abad kelima. Sementara bapak gereja yang tadi saya sebutkan ada di sini tadi itu berasal dari abad kedua. Jadi kutipan yang dikutip oleh bapak-bapak gereja itu sudah lebih dulu ada, lebih duluan dibandingkan kodeksnya itu sendiri. Kan tidak mungkin bapak gereja mengutip ayat kalau ayat itu tidak ada.
Jadi kita tidak bisa berpatokan kepada kodeks yang muncul belakangan, lebih belakangan daripada kutipan Bapak Gereja. Jadi apa alasan kita menolak bahwa Markus pasal 16 9 sampai 20 itu kita menolak dituduh palsu karena kutipan dari bapak gereja abad kedua lebih tua dibandingkan dengan Kodeks Vatikanus maupun Sinaiticus. Jadi itu. Jadi tuduhan bahwa Markus 16 19 sampai 9 sampai 20 itu palsu, itu sangat-sangat tidak berdasar. Oke, saya akhiri. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.